Nah kalau kami nih ibu-ibu bagian masak dan seterusnya menyiapkan sajian, apakah termasuk ke golongan hadis itu gitu loh? Apa namanya memberi makan orang yang berpuasa bagaimana tuh? Di rumah gitu Iya ya. di rumah gitu maksudnya. Kalau itu maksudnya adalah memberi makan berbuka kepada orang lain yang memang nggak wajib dikasih nafkah gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu maksudnya demikian. Nah, adapun memberi makan kepada orang yang wajib dikasih nafkah tentu saja nilainya lebih dibandingkan ini. No, Masya Allah. Lebih lagi. Luar biasa tuh ada penjelasan. Ya makanya suami itu pahalanya besar. Kalau dia mau bertanggung jawab gitu ya. Anak istrinya dibimbing untuk berpuasa. Kemudian mereka makan berbuka dari hasil keringat dia yang halal. Masya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan hanya sekedar itu. Lebih besar, lebih mulia dibandingkan mendapatkan pahala puasa orang lain. Gitu. Baik. Jadi Ada lagi Ustaz kira-kira yang di antara sunnah-sunnah itu? Ya ada pada kira-kira itu tadi. Ya, jadi seperti itu. Terus gini Ustaz, sekarang kita bicara yang batalkan puasa Ustaz. Kalau yang membatalkan, tadi kan pahala ya kayak tadi Ustaz jelaskan, yang membatalkan puasa tuh apa aja sih? Terus juga nanti mungkin setelah itu kita akan bicara, ini ada anggapan orang itu batal padahal nggak batal. Iya. Coba bisa disebutin Ustaz kira-kira Ustaz. Jadi kewajiban orang yang berpuasa Ramadan itu juga harus mempelajari pembatal-pembatal siam Ramadan. Baik. Atau siam gitu ya. Karena ini pembatal siam tidak hanya Ramadan tapi sunnah juga demikian. Nah di antara pembatalnya, soalnya kalau dia tidak belajar ini dia nggak sempurna ibadahnya, bahkan tidak sah. Jadi nggak cukup dia belajar rukun syarat dan juga adab-adab, nggak bisa, kurang gitu ya, sangat kurang. Di antara pembatal adalah makan dan minum dengan sengaja dan dia ingat. Dengan sengaja dan ingat ya? Iya, dengan sengaja dan lupa, ingat. Spiring juga. Ada dia sengaja tapi dia nggak ingat. Sengaja makan, emang niatnya pengen makan, tapi nggak ingat. Maksudnya sengaja nggak ingat gimana tuh Ustaz? Dia sengaja makan. Tidak, dia sengaja pengen makan namun tidak ingat bahwasanya dia sedang puasa. Oh iya, dia sengaja. Oh iya, saya makan ya. Tapi dia nggak tahu ini bulan Ramadan, dia lagi puasa gitu. Nggak tahu. Ya namanya nggak biasa puasa gitu. Maka saat itu nggak batal. Nah makanya ada di situ makan minum dengan sengaja dan niat. Nah terus ada orang yang tahu dia sedang Ramadan puasa, tapi dia nggak ada unsur kesengajaan. Dia dipaksa, contohnya sama orang kafir untuk makan minum untuk ini. Kalau enggak dibunuh. Dan kalau enggak dia dibunuh. Maka ketika itu ya tidak dianggap. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Atau kama qala Rasul. Sesungguhnya Allah memaafkan gitu ya. Umatku yang mengalami kondisi al-khata', ketidaksengajaan, an-nisyan, lupa, dan juga apabila mereka sedang dipaksa melakukan perbuatan dosa atau kekeliruan. Nah ketika itu dia terpaksa, sama seperti seorang perempuan diperkosa gitu ya, itu nggak dosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala saat itu maha ampun gitu ya, pengampun. Nah itu maksudnya. Jadi ada dua syarat itu, makan minum sengaja dan ingat dengan puasanya. Kemudian yang berikutnya haid dan nifas nih bagi ibu-ibu. Baik. Gitu ya, haid dan nifas 5 menit sebelum subuh, sebelum buka, sebelum terbenam matahari, sebelum berbuka. Dia keluar darah, ya berarti saat itu batal dan dia harus menghitungnya gitu. Tapi dihitung nggak pahalanya Ustaz? Dihitung niat, kan dapat niat sempurna. Satu pahala, satu kebaikan sempurna. Subhanallah, tetap udah dapat pahala sempurna. Nanti pas dia mengkodoknya dapat pahala sempurna juga. Masya Allah. Jangan bersedih ibu, jangan gitu. Bilang Islam nggak adil nih, tinggal 5 menit lagi. Nggak apa-apa. Nggak, Allah bukan nggak adil. Takdir gitu Ustaz ya? Takdir. Kalau seorang ibu menerima seperti itu, maka dia pahalanya besar. Yang nggak dimiliki oleh kaum laki-laki loh. Betul. Bener nggak? Betul. Nah karena di dalam Islam juga ibadah itu tidak hanya melaksanakan perintah, yaitu siam itu. Ternyata dalam Islam ada ibadah tarkul mahdzur, wal manhiyat wal maharim, meninggalkan keharaman. Nah orang yang berpuasa, mohon maaf, orang yang haid dan nifas saat itu haram berpuasa dan batal. Nah ketika dia meninggalkannya itu ibadah sendiri. Dan ibadah ini nggak ada di kaum pria, coba bayangin. Dan juga makanya nggak heran ibu-ibu. Di agama lain nggak ada. Di agama lain nggak ada ya wanita diatur seperti itu ya. Nah nggak ada seperti itu gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya haid dan nifas dibatalkan. Kemudian yang membatalkan lagi adalah sengaja muntah. Baik. Karena Nabi bersabda manzara wa man istaqa'a amdan falyaqdi, kata Nabi. Jadi siapa saja yang sengaja muntah sengaja ya, maka dia supaya mengqadha. Perintah untuk
mengqadha berarti menunjukkan puasa dia saat itu batal. Iya, iya. Kemudian ada lagi pembatal yaitu niatul iftar. Dia niat membatalkan. Walaupun saat itu dia belum makan dan minum, dia niat saya saat ini batal. Saya batal puasanya. Batal udah. Bahkan cari ini, kalau kata orang-orang mah berantem nih sama saya yuk, biar saya batal nih pahalanya begitu. Gitu, Bisa jadi itu, bisa jadi. jadi menyengaja gitu loh. Mengaja bisa. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati ya tentang hal itu. Cuma niat saja itu bisa menjadikan dia batal. Sama seperti orang sholat, saya batal. Batal saat itu dia. Itulah niat. Kemudian ada lagi pembatal siam yang lain adalah yaitu al-murtad, al-irtidad. Itu murtad dari Islam. Itu juga membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Dan juga disamakan dengan makan dan minum, memasukkan apa saja ke dalam tubuh kita dari lubang-lubang tubuh kita. Baik. Ya, lubang seperti mulut, hidung, ya, telinga, dan itu sampai kepada sampai pada perut, maka saat itu menurut mayoritas ulama itu membatalkan. Batal puasanya. Baik. Itu harus dikodok saja. Kodok wajib. Kodok, ya. Dan itu pembatal yang menyebabkan seseorang puasanya batal konsekuensinya dan dia harus mengkodoknya. Iya. Ada lagi pembatal yang berikutnya, macam yang kedua, pembatal yang kedua adalah pembatal yang dia harus dikatakan batal puasanya, wajib mengkodoknya dan juga harus membayar kafaroh kubro. Wajib mengkodok sama Membayar kafaroh kubro, kafaroh yang terbesar. Dan ini hanya satu, yaitu berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, suami dan istri. Iya. Nah, jadi dia batal puasanya. Kafaratnya apa aja tuh, Ustaz? Nah, kafarohnya. Nah, ini bahaya nih, hati-hati bagi suami yang berhubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Makanya saran saya kalau memang gampang syahwatnya itu gampang tergoda, gampang ini ngelihat istrinya pakai baju seksi atau pakai baju transparan, ya suruh istrinya tutup yang benar. Bukan malah suaminya keluar gitu ya. Mendingan saya cari nafkah aja yang banyak, ketemu perempuan lain. Nah, itu ya gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, nauzubillah ya, ini adalah termasuk dosa besar. Baik, itu ya. Nah, kalau sudah dosa besar, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi gitu ya. Dan akhirnya Nabi memberitahu, kamu punya budak nggak yang bisa kamu merdekakan? Baik, nah, ternyata nggak punya. Ya sudah, kamu puasa deh 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan. Kalau kamu nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Terus dia merasa nggak mampu. Bahasa kita, ya Allah Nabi, sebulan aja kebobolan. Apalagi 2 bulan gitu. Mungkin kalau bahasa kita gitu. Ini sebulannya kebobolan, namanya disuruh 2 bulan. 2 bulan berturut-turut itu Abu Khalid. Itu kalau misalnya 1 bulan selesai misalnya 30 hari, nyambung. Dia harus nyambung, nggak boleh ngasok dulu. Bikin tenda aja di tengah hutan saat biar nggak ketemu siapa sih. Istirahat dulu sehari gitu. Batal itu hitungan 1 sampai 30. Budak ini. Oke, baik. Ya, jadi nah kalau memang nggak mampu juga, maka satu itu harus memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 ya. 60 ya. Kalau nggak mampu juga, ditunggu sampai dia mampu. Jadi 1 hari gitu cari 60 miskin gitu ya kan. Bisa 1 hari itu bisa dicicil. Yang penting totalnya 60 orang miskin. Ya, ke tempat. Nah, seperti itu. Sampai dia mampu. Jadi demikian. Tapi dia harus kodok juga tetap. Harus kodok nanti. Harus kodok juga gitu ya. Nah, seperti itu. Itu pembatal. Baik. Terus tadi antum nanya tentang apa yang nggak batalin. Yang nggak batalin juga ada. Nah, kita juga harus mempelajari hal-hal yang tidak membatalkan. Benar. Karena hal-hal yang tidak membatalkan ternyata juga lebih banyak. Kalau tadi membatalkan cuma sedikit kan ya? Ya, benar. Ternyata yang tidak membatalkan itu ternyata banyak. Dan ini menunjukkan bahwasannya ya untuk bisa menepis anggapan yang keliru di kalangan orang awam bahwasannya ini batal padahal sebenarnya nggak batal. Dan juga faedahnya mengetahui hal-hal yang tidak membatalkan untuk bisa mengetahui bahwasannya syariat kita ini tidak kaku. Pas lagi puasa dilarang ini dan itu, tapi ternyata yang hal-hal yang boleh itu masih banyak, gitu ya. Di antaranya yang tidak membatalkan adalah kalau seseorang mengalami atau menjumpai azan subuh belum mandi janabat. Oh, baik. Telat mandi janabatnya, azan subuh baru dia mandi janabat. Disamakan dengan perempuan yang haid, baru berhenti dari haid, mandinya nanti setelah azan subuh nggak apa-apa. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah menjumpai waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Junub karena habis berhubungan intim malamnya gitu ya, belum mandi. Pas azan beliau mandi dan puasanya sah
sholat subuh gitu aja udah. Gitu. Nah seperti itu. Kemudian tidak membatalkan lagi yang lain adalah mandi nggak membatalkan. Baik. Nah berarti saat itu Nabi mandi janabat ketika sudah puasa kan? Iya. Ya, mandi janabat ketika adzan subuh berarti menunjukkan mandi tidak membatalkan. Jadi bagi orang berpuasa silakan mandi. Ya justru tuh bahkan bisa menjadi sesuatu yang dianjurkan kata Syekh bin Baz itu ya rahimahullah. Apalagi dalam kondisi dia ngantuk, mandi tujuannya untuk habis itu bisa semangat melaksanakan ibadah baca Quran atau yang lainnya. Biar kerja semangat nggak apa-apa nih kita mandi nih. Nanti siang nih. Ada riwayat itu ya, sebenarnya Ustaz, di tengah terik matahari ada sahabat atau Nabi yang mengguyur kepalanya itu. Nah itu Ibnu Umar. Ibnu Umar. Baik. Nah boleh juga tidak membatalkan juga seseorang seperti yang antum sebutkan. Dia lagi panas, itu membasahi kepalanya dengan air, menyiram kepalanya dengan air, ya. Atau ya kepalanya dengan air, atau mungkin dia misalnya pakai topi gitu ya, topi proyek atau topi apa. Dia membasahi habis itu ditaruh di kepalanya, itu juga tidak batal. Pokoknya apapun bentuk membasahi kepala itu boleh. Termasuk yang diperbolehkan berendam. Oh gitu. Berendam. Berarti berenang apa Ustaz? Wah, pertanyaan bagus ini. Berenang apa? Berenang batal atau tidak? Nah, dilihat niatnya. Oh, Masya Allah. Kalau seorang sengaja berendam untuk bisa sambil berendam minum air sambil berenang, maka saat itu berenang apa? Itu membatalkan. Tapi kalau dia berenangnya ya niatnya adalah untuk menyegarkan saja, tidak untuk berbuka, dan dia berusaha untuk mengeluarkan gitu ya apa yang masuk gitu ya. Dia tidak ada niat dan ternyata suatu ketika masuk juga ya tanpa sengaja, insya Allah itu dimaafkan. Yang penting nggak niat sambil menyelam minum air gitu ya. Gitu. Tapi kalau berenang, toto kan ada di masyarakat batal kamu puasanya lagi berenang kentut gitu kan. Gitu. Kalau kentut kan malah mengeluarkan udara. Oh gitu. Kalau mengeluarkan udara itu tidak akan memasukkan memasukkan air enggak. Saya belum tahu ada perkataan ulama yang mengatakan kentut itu batal. Ada memang yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang masuk ke dalam dubur itu batal, tapi saat itu kan malah keluar, justru mendorong itu kan, udara mendorong air. Orang tadi misalnya sendawa di dalam kolam renang masuk tuh nggak sengaja misalnya. Ya seperti itu. Nggak batal. Ya. Kalau bekam Ustaz. Nah, ntar dulu ya, tentang yang membatalkan dulu nih. Tadi yang tidak membatalkan. Iya, yang tidak membatalkan. Yang tidak termasuk bekam tidak membatalkan. Karena dalam suatu hadis riwayat yang sahih juga, riwayat Imam An-Nasai, bahwasanya Nabi memperbolehkan untuk berbekam di bulan Ramadan atau berbekam di saat mengeluarkan air. Iya, nggak apa-apa. Berbekam bisa makan dengan berbekam itu adalah donor darah. Donor, oh baik. Itu tapi dengan syarat kalau tidak dikhawatirkan lemah. Nanti kalau lemas, habis itu lemas pingsan, dan gara-gara pingsan dia berbuka. Ya sebenarnya orang pingsan boleh berbuka karena dia dianggap orang yang sakit. Nah karena kalau khawatir timbul begitu maka makruh. Dicegah, ya. Berdasarkan hadis tadi riwayat Imam An-Nasai, Nabi memperbolehkan saat puasa berbekam. Begitu juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Anas pernah ditanya apakah kalian dahulu nggak suka atau membenci bekam ketika berpuasa? Maka Anas bin Malik berkata, la illa min ajalid da'af. Kami nggak membencinya kecuali kalau memang khawatir lemah gitu ya. Kalau lemah maka saat itu jangan bekam. Kemudian begitu juga tidak membatalkan, yaitu apabila seseorang pas lagi berpuasa dia menghirup aroma minyak wangi karena dia ingin beli, itu nggak apa-apa, itu nggak batal. Termasuk nyicipin makanan Ustaz. Nah, tadzawuqut ta'am, mencicipi makanan juga tidak. Yang penting cicipin, habis itu dimuntahin. Tidak ditelan gitu ya. Kalau masih ada rasanya dikumur-kumur. Jadi para ulama menjelaskan bahwasannya mencicipi makanan itu diperkenankan kalau ada hajat, kalau kebutuhan. Tapi ya, itu kalau memang tidak ada kebutuhan dia cicip nah, gitu. Dia baru satu menu, yang ini belum nih. Gitu kan? Gitu ya. Kalau dia cicip nggak ada kebutuhan maka saat itu hukumnya nggak disuka, makruh. Nggak batal selagi dia tidak nelan. Sebab kenapa dikatakan makruh atau dibenci? Karena dia mendekati hal-hal yang diharamkan. Oke. Nah, seperti itu. Ngerokok Ustaz, kan nggak masuk ke tenggorokan. Makanya orang Arab bilang rokok itu bahasanya syurbud dukhon. Itu meminum asap, minum asap gitu ya. Nah, batal rokok gitu ya. Gitu ya. Jadi rokok itu batal. Kecuali karena dia sengaja menghirupnya itu tadi ya. Jadi seperti itu.
Nah, yang Kecuali tidak setelah berbuka gitu, Ustaz. kecuali kalau kita menghirup asap yang ada di jalan, asap Nggak sengaja knalpot, gitu ya. asap pembakaran sampah di jalan, Ah, termasuk bagi orang yang bekerja di pabrik roti misalnya, ada debu tepung yang terhirup gitu ya, atau di jalan debu apa namanya, debu yang terbang itu, Iya. itu tidak batalkan karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan berbeda dengan asap rokok ini. Nah gitu ya. Kalau asap rokok ini kan sengaja. Ya. Niat, dan Niat. saat itu maksudnya batal. Dan dia masukin langsung dari mulut ke sini. Nah, kalau sudah itu batal. Dan tidak batal juga perokok pasif. Ya dia sampingnya ada rokok gitu ya. Ya, Ada orang merokok dia itu agama tidak lain membatalkan gitu kan, seperti itu. Ngerokok gitu kan. Termasuk nggak membatalkan juga adalah suntik. Kalau ada orang yang berpuasa dia suntik meningitis misalnya atau suntik vaksin yang lain itu tidak membatalkan. Infus, Ustaz. Nah kalau infus para ulama menjelaskan infus itu bisa membatalkan dikarenakan dengan infus itu bisa menggantikan cairan tubuh yang ada. Sehingga seseorang bisa segar, tidak haus, tidak lapar walaupun tidak kenyang gitu ya. Iya, benar. Tidak haus, tidak lapar walaupun tidak kenyang. Nah, itu memang tidak ada dalilnya, tapi para ulama menyimpulkan bahwasanya karena itu adalah sebagai pengganti makanan dan minuman, maka saat itu batal. Nah, seperti itu. Kecuali kalau ada ya. Saya nggak tahu kalau ada infus yang itu tidak menggantikan kedudukan makanan dan minuman. Contohnya hanya apa ya? Hanya untuk sebagai apa gitu ya? Suplai sesuatu, suplai energi dan sebagainya. Kalau mau energi batal. Iya. Atau apalah intinya kalau yang tidak menggantikan nutrisi maka saat itu tidak membatalkan. Maksudnya untuk sakit, untuk obat gitu ya. Dan sebagian ulama bilang bahwasanya termasuk tidak membatalkan itu adalah itu tadi ya tetes mata dan tetes telinga itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Baik. Termasuk ulama juga masa kini menjelaskan tidak batal juga kalau seseorang tuh kalau seseorang mengalami kondisi apa? Kondisi asma itu. Ada menyemprotkan obatnya ya. Kalau bahasa Arab bukhakhur robu. Iya. Apa ya bahasanya? Semprotan asma gitu. Iya, semprotan asma. Itu mayoritas ulama di zaman sekarang berkata tidak batal. Oh, Masya Allah. Kalau dikatakan itu masuk, ada yang masuk ke perut, ada, tapi masuknya itu sangat sedikit. Nah, sedikit itu dimaafkan dan itu tidak dikatakan batalkan. Makanya bagi kaum muslim dan muslimat yang mengalami kondisi seperti itu boleh berpuasa menyemprotkan itu dan saat itu tidak membatalkan. Ini Ustaz, tadi Ustaz sampaikan yang membolehkan diantaranya tadi kan masa lagi janabat lewat waktu subuh gitu, baru mandi. Ini pertanyaannya gini, saat ada pertanyaan, ini realita baru sahur belum sempat sholat, tidur, mungkin capek ngantuk, bangunnya jam 4 sore Ustaz. Udah gitu dalam keadaan janabat lagi, junub. Itu gimana itu ceritanya itu Ustaz? Ya ini seperti pembahasan antum tadi awal itu. Ya gimana puasa tuh? tidur mulu gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi gini, kalau mungkin ada fenomena orang puasa sahurnya ini lah karena sahurnya nggak diakhirkan ya begini. Sahurnya mungkin sejam sebelum dia niatnya sahur gitu ya. Sejam sebelum subuh sambil nunggu dia tidur dulu Yang namanya dia sendirian hidupnya gitu ya. Kalau sendirian gitu. Ini kan karena kalau ada keluarganya kan keluarganya peduli untuk bangunin dia. Berarti yang janabat tadi ini dong. Apa namanya bujangan gitu saya. Ini banyak bujangan. Nah, kalau kondisi seperti itu dia ketiduran sampai waktu subuh, dilihat ketidurannya. Oke. Kondisi ketidurannya. Kalau dia ketidurannya nggak sengaja, dia niat untuk bangun subuh nanti. Bangun subuh. Ya ini karena masih lama subuh, makan udah selesai, makan sahur udah selesai, tapi subuhnya masih lama dia tidur dulu. Akhirnya bablas. Adzan subuh nggak bangun. Zuhur nggak bangun. Duha nggak bangun. Kemudian zuhur baru dia bangun. Zuhur baru bangun. Nah dalam kondisi begitu, kalau dia tidak menyengaja, dia saking ngantuknya dia niat, maka saat itu dia tidak berdosa. Ya tinggal pertama dia mandi janabat saja. Kemudian sholat subuh dia qadha. Baik. Nah, puasanya sah Ustaz ya? Puasanya sah. Oh baik. Nah, namun kalau dia sengaja, dan dikatakan sengaja di zaman sekarang kalau ini ya dia entar aja. Gampangkan. Terbangun apa enggak ya terserah nanti. Oh itu berarti meremehkan itu. Ditambah lagi dia tidak ada usaha untuk menyuruh keluarga yang bangunkan kalau memang dia enggak hidup sendiri. Atau dia tidak memakai alarm padahal Allah sudah memberikan dia nikmat HP gitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu dia
datang waktu subuh, dia tidak sholat subuh, tidak mandi janabah, tidak sholat subuh. Kemudian datang sholat duhur, nggak sholat duhur juga. Sampai antum bilang tadi bangun Jam sore 4. jam 4. Berarti dia berdosa besar. Asal dirapel Nah, karena sama dosa besar ini yang bisa menggugurkan pahala puasa dia. Hmm. Pahala ya. pahala. Tapi ketika bangun dia harus mandi. Mandi janabat. Betul. Kemudian dia sholat subuh. Kemudian dia sholat asar. Kalau udah sholat duhur. Kalau sudah waktu asar dia sholat asar. Dan dia nggak boleh makan. Pahala saya udah habis. Nggak buka aja nggak boleh. Tambah dosa besar lagi dia. Nah ketika itu dia harus tetap gitu. Baik. Nah, ini ada lagi gini, Set. Apa namanya? Antara zuhur para pekerja nih. Antara istirahat zuhur sampai jam 1 misalnya kan. Biasanya waktu istirahat kan makan nih. Habis sholat zuhur tidur. Tidur nih, capek pekerja nih. Bosnya ini pimpinannya non muslim. Udah sampai jam 1 lewat 5 lewat 10 dibangun. Waktunya kerja. Pak, tanggung Pak. Kan tidurnya orang yang saum itu pahala Pak, beribadah Pak. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, Dalilnya. Akhirnya si non muslim ini, ada dalilnya. Bingung juga. Ya dia melakukan dua kekeliruan. Gimana? Kekeliruan pertama yaitu dia berpemahaman tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini tidak benar. Kemudian kekeliruan yang kedua, dia tidak amanah. Baik. Nah itu dosa besar, tidak amanah. Dan itu bisa menggugurkan pahala dia. Walaupun dia tetap harus puasa terus. Yang pertama tentang masalah kekeliruan pemahaman bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Baik. Memang ada hadis dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab namanya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Yang dalam hadis itu dijelaskan Nabi bersabda, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Masya Allah. Namun hadis ini lemah. Jadi naumus shaimi ibadah wa sukunuhu tasbih. Tidurnya orang beribadah, tidur orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya itu tasbih. Diam dong udah tasbih. Namun hadis ini lemah. Baik. Sebagian ulama mengatakan di dalamnya terdapat orang yang dituduh sebagai pendusta. Baik. Nah, maka hadis ini tidak sah dikatakan sebagai sabda Nabi dan berarti tidak bisa dijadikan sebagai landasan yang mengatakan bahwasanya membuat kita memiliki pemahaman demikian. Akhirnya kita tidur aja, nggak baca Quran, nggak melakukan hal-hal bermanfaat. Ini keliru. Oke. Nah, jadi intinya nggak benar. Ya. Namun pertanyaannya, tidur itu bisa jadi ibadah apa nggak? Bisa. Jangankan orang berpuasa, orang tidak puasa pun bisa tidur itu bisa menjadi ibadah. Termasuk orang yang berpuasa. Nah, makanya suatu saat orang yang lagi puasa, dia karena biasanya waktunya makan siang ya, karena dia nggak bisa makan siang, dia tidur sebentar dan tepat waktu tidurnya. Karena dia mungkin pas dibangunin dia bangun. Dia niatkan pertama niat tidurnya adalah kalau dia niatkan tidur untuk menguatkan fisik dia melakukan ketaatan biar nanti ibadahnya semangat. Akhirnya dia tidur siang, maka saat itu dia baru dapat pahala. Tapi tepat. Terus yang kedua, dia niatkan sunnahnya Nabi adalah qailulah. Sebab setan itu tidak qailulah, tidak tidur siang. Makanya kita disuruh oleh Nabi untuk menyelisihi setan, maka saat itu dapat pahala 2. Nah, jadi seperti itu. Maka saat itu jadi intinya tidurnya orang berpuasa itu bisa menjadi ibadah dengan syarat kalau dia niatkan. Wah nanti biar baca Qurannya kuat, nggak ngantuk. Plus tarawihnya juga bisa kuat. Maka itu jadi ibadah. Dan juga tidak syarat yang kedua tidak berlebihan. Berjam-jam. Gitu ya. Itu dia, nah itu yang tidak benar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz Fauzi. Insyaallah sangat bermanfaat. Jadi rundown acaranya bisa diputar ulang terus untuk ngingetin kita selama sebulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan Allah teguhkan keikhlasan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan kita dihimpun oleh Allah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.